Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Halaman 269. Halaman 269, hadis nomor 646. Babu shodaqotil fitri, bab tentang zakat fitrah. Istilah aslinya zakat fitri, bukan zakat fitrah, tapi memang di Indonesia lebih ke zakat fitrah. Hari Idul nama bener Idul Fitri, ya, bukan Idul Fitrah. Harusnya kalau zakat fitrah Idul Fitrah. Ini tentang zakat fitrah, nanti kalau ada waktu kita sambung dengan sholat Idul Fitri, ya, karena pendek pembahasannya. Yang dimaksud zakat fitri itu, fitri artinya buka. Buka itu buka min Ramadan, dari Ramadan. Jadi maksudnya zakat sebagai pertanda kita sudah selesai dari Ramadan. Selesai Ramadan itu kan dari malam hari, ya, pas buka itu kan sudah masuk Syawal, itu sudah fitri Ramadan. Maka dari itu nanti dalam fikihnya ada yang membolehkan membagikan zakat fitri atau membayarkan zakat fitri di malam hari, ada juga yang lebih sori itu di pagi hari. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin, satu so' dari kurma, au so'an min syairin, atau satu so' dari gandum. Satu so' teh Pak, kalau kata orang Sunda ngarawu kusiku, begini ya. Satu so' itu kalau kurma diambilnya begini, nah gitu. Berdasarkan hitungan para ahli, ini kalau dikiaskan ke beras, ditimbang itu timbangannya 2,5 kg. Kalau di liter berarti sekitar 3,25 liter atau 3,5 liter, ya. Alal abdi wal hurri, bagi hamba sahaya dan yang merdeka, wadzakari wal untha, baik laki-laki dan perempuan, wasoghiri wal kabir, yang kecil ataupun yang tua, minal muslimin, dari kaum muslimin, wa amaru biha, dan Nabi memerintahkannya, antu ada, ditunaikan, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia, orang-orang, ila sholati, menuju sholat. Ini sholat yang dimaksud sepakat para ulama sholat id, ya. Hadis ini menunjukkan pertama zakat fitri itu hukumnya wajib, dan wajibnya tertuju kepada setiap orang. Tentu ditujukan kepada orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu, fakir miskin, ya tidak, ya. Beratnya atau ukurannya satu sok. Satu sok tadi sudah dijelaskan, 2,5 kg kalau beras, atau kurang lebih 3,5 liter.
Yang ketiga wujudnya adalah zakat makanan, kurma atau gandum. Nanti di hadis berikutnya dijelaskan yang dimaksud kurma atau gandum itu to'am itu makanan sehari-hari. Karena di Indonesia kurma bukan makanan sehari-hari, gandum juga bukan makanan sehari-hari ya, atau makanan pokok. Makanan pokoknya adalah beras, maka boleh dikiaskan dari kurma dan gandum ini ke beras. Yang nanti jadi masalah boleh tidak dikiaskan dari beras ke uang. Nah ini memang ikhtilaf atau mukhtalaf ya, diperselisihkan, dan kita sudah punya kaidah sesuatu yang diperselisihkan itu syubhat. Syubhat itu berarti meragukan. Disebut boleh aya nu ngaharamkeun. Kenapa mengharamkan? Zaman Nabi uang ada kan? Tapi Nabi tidak memerintahkan dari uang, dari makanan ya. Dan memang to'am di semua hadisnya makanan-makanan. Maka dari itu ini pihak yang tidak membolehkan, tidak membuka celah sama sekali untuk zakat fitri dengan uang. Disebut haram, ada yang membolehkan. Logikanya dari gandum ke beras saja kias ya, kenapa dari beras ke uang kias juga tidak bisa ya? Karena nyatanya memang uang itu oleh fakir miskin pasti dibelikan beas ya. Fakir miskin itu kan anu penting cenah ibu maka beli beas gitu kan ya. Nah model seperti ini syubhat atau meragukan, kaidah usul fikihnya al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka dari itu sebaiknya bapak-bapak zakat fitri itu dengan beras. Kalau mau dengan uang, saya sendiri sekeluarga ya beras ya uang. Nah, uang nama sedekah nawe. Kenapa? Saya bilang ke istri saya, lantaran fakir miskin mun dibere beas jeung atahanana atuh pisan. Jadi beras diarepkeun gitu, mentahnya juga diarepkeun. Atau yang kedua, bapak-bapak sebagai ketua DKM, kalau ada yang bayar dengan uang tinggal diberikan ke beras gitu. Jadi amannya begitu. Meski kita sebagaimana adab yang sering saya sampaikan di majelis ini seputar fikih, seandainya ada DKM, ada RT, da cenah lieur ngitung ku beas mah ngeunah keneh ku duit cenah gitu. Jadi bukan uang diberaskan, beras diuangkan, karena buat laporan ke bas kota, bas provinsi, bas pusat gitu. Jadi lieur cenah ngitung beas mah diuangkan gitu, nominal. Ya kita tidak boleh kemudian mengatakan itu zakatnya tidak sah, tidak ya, karena kan ijtihad itu layan kudu bil ijtihad, tidak bisa saling membatalkan. Kita saling menghargai saja ya. Meski tadi amannya tentu zakat fitri itu dengan beras. Amun ku gandum kumaha pancen gandum teh tarigu nya, masalahna mana ada masyarakat kita yang tiap hari makan tarigu, tiap makan terigu, nggak ada. Terigu mah bala-bala we pelengkap. Da malain wareg ku bala-bala. Demikian juga kurma, meski sekarang Ramadan banyak kurma, sok fakir miskin diberi kurma atau mual dijadikan makanan pokok, beda dengan dikasih beras. Jadi kalau kias beras itu tepat karena sama-sama makanan pokok. Nah kalau ke uang agak jauh ya, maka dari itu sebaiknya demikian. Kewajibannya ini bagi hamba sahaya dan yang merdeka. Hamba sahaya tentu dibayarkan oleh majikannya ya. Lelaki dan perempuan
perempuan istri tentu dibayarkan oleh suaminya, boleh juga bayar sendiri ya. Cenah ibu mah bayar sendiri, bapak-bapak ibu-ibu silakan. Wasoghir wal kabir, anak kecil dan yang dewasa. Anak kecil tentu dibayarkan oleh orang tuanya, oleh walinya. Kecuali kalau orang tua dan walinya fakir miskin, nggak mampu bayar, ya udah jangan. Termasuk anak kecil ini para ulama mengembalikannya ke dalil umum tentang bayi yang sudah ditiupkan ruh di usia 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Maka janin yang dikandung oleh ibunya dan sudah usia 4 bulan itu dihitung juga sebagai as-soghir ya. Misalkan tahun kemarin istri saya hamilnya 5 bulan ya kurang lebih, itu udah dihitung ya. Yang sekarang sudah lahir usianya 6 bulan juga sekarang, jadi itu sudah hitung zakat karena sudah ditiupkan ruh, itu masuk kategori as-soghir. Kalau misalkan ini bapak kuat zakat, mampu zakat, tapi jang bapak jeng ibu cenah jeung barudak mah, budakna misalkan genepnya lieur eta nya, jang lebaran ge cenah can aya gitu, boleh tidak boleh ya. Jadi semampunya, kembali ke dalil-dalil umum tentang siapa yang mampu amalkan, yang tidak mampu jangan diamalkan. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar sholat. Nah sebelum ini kata Imam An-Nawawi dari malam boleh, tapi yang afdol sebelum sholat id, jadi pada subuh ya. Itu mah di madzhab Syafi'i pun disepakati boleh. Nah kalau guru-guru saya menjelaskan gak boleh malam hari. Kenapa? Karena Idul Fitri itu nanti dijelaskan di hadis berikutnya meski doif, itu konteksnya al-yaum, hari ini, hari id. Idul Fitri, zakat fitri bareng. Hari id itu dihitungnya dari sejak subuh, maka dari itu amannya diberikan sesudah subuh sebelum sholat id ya. Dan tadi teh seandainya ada yang bersikukuh dari sejak malam hari, kita tidak bisa menyatakannya sesat ya atau salah, karena ada ijtihad ulama yang ke sana. Kemudian ini terkait zakat fitri zaman dulu dengan zaman sekarang memang ada sedikit perubahan, dan ini menyisakan problem pertanyaan baru yang dulu nggak mungkin ditanyakan. Contoh, dulu praktiknya sederhana, saya zakat fitri sekeluarga itu langsung dibayarkan, ditunaikan ke fakir miskin, misalkan pada subuh, udah gitu. Jadi yang disebut ditunaikan sebelum sholat id itu ia dibayarkan dan dibagikan ya. Kalau sekarang kan umumnya dibayarkannya jauh sebelum Idul Fitri, lalu kemudian dibagikan. Nah ada yang malam, ada yang subuh. Nah ini hadis ini terkait pembayaran atau terkait pembagian ya. Hadis ini menunjukkan harus ditunaikan. Ditunaikan itu berarti selesai sampai dibagikan ya. Maka dari itu dalam konteks kita hari ini ya, memang di hadisnya nanti ada di Sahih Bukhari, Abu Hurairah atau Umar bin Khattab itu menerima zakat fitri dari sejak Ramadan itu sudah menerima. Jadi kalau dari sekarang DKM di sini sudah membuka zakat fitri boleh, tapi kan itu belum tertunaikan sepanjang belum diberikan kepada fakir miskin ya, boleh.
Ada juga riwayat 1-2 hari Ibnu Umar menerima atau membagikan zakat fitri. Itu ternyata Ibnu Umar bukan membagikan ke fakir miskin, tapi ke amil-amil yang ada jauh, ya, biar enggak capek untuk nanti membagikan pada fakir miskinnya. Nah itu jadi ada perbedaan. Dan saya pribadi, maaf bapak-bapak ya, saya pribadi mengeluarkan dan membagikannya langsung itu pada sholat subuh, ya. Dan saya udah calling ke DKM fakir miskin 4 orang, ya, karena saya kan 7 sok dibulatkeun 20 kilo 5 kilo sewang gitu, jadi 4 orang fakir miskin, si anu keun bae teu kudu DKM ku ana we gitu. Nanti zakat saya mau dimasukkan laporan DKM silakan, tidak juga nggak apa-apa, ya. Yang jelas saya pribadi hayang jiga zaman Rasul we, yang disebut ba'da subuh itu ia mengeluarkannya langsung membagikannya, ya. Jadi tidak dititipkan sejak awal ke DKM. Tapi kalau memang lebih efektif ke DKM kan dulu ngarah teribet biar terkoordinir fakir miskinnya silakan, ya. Jika itu lebih baik mangga, ya. Cuma saya pribadi ngarah abdol gitu jika zaman Nabi. Jadi yang disebut ditunaikan ba'da sholat subuh sebelum sholat id itu ia mengeluarkannya dan langsung membagikannya, ya. Nah termasuk dari model zakat fitri yang sekarang ada problem juga. Problemnya gimana? Ini yang sering jadi problem bagi panitia di DKM. Si ibu ini zakat tapi masuk daftar fakir miskin. Gimana boleh dikasih zakat fitri lagi? Enggak gitu. Kalau zaman Nabi gak mungkin kan? Kalau zaman Nabi kan jelas siapa yang zakat, siapa yang tidak. Jadi yang zakat memberikan kepada yang tidak. Gak mungkin yang zakat memberikan ke yang zakat, ya. Tapi dalam model sekarang ketika zakat fitri dikumpulkan di DKM, ya, atau di RT, dan kemudian kan nanti RT menerbitkan daftar fakir miskin mustahik. Nah itu seringkali fakir miskin tidak diurang ada bagusnya zakat fitri sok maraksakeun, ya. Soalnya di doktrin ti kolotna kene puasa teu zakat fitrah moal ditarima puasana gitu, ya. Maka nu tara sarolat ka masjid oge jeung nu tara salat we gitu kanu zakat fitrah mah dararatan, ya. Bahkan pernah, ya, mudah-mudahan enggak terjadi lagi, ada yang datang ke masjid saya zakat fitrah bari jeung bau AO Pak, ya. Dan memang tukang mabok, ya. Tapi kalau zakat fitrah mah ingat gitu. Soalnya nya manehna puasa najan teu komplit di doktrin di kolotna kene lamun teu zakat fitrah puasana mau ditarima gitu kan. Jadi maka dari itu merhatikeun gitu kana zakat fitrah. Nah ini kasusnya sering kali udah ada kan daftar mustahik di DKM itu, tapi ternyata ini mustahik ini maksakeun zakat fitrah. Nah yang sering jadi pertanyaan, boleh tidak yang zakat fitrah lalu diberi lagi zakat fitrah, ya. Saya pribadi dan DKM seringkali berembuk kalau memang dia fakir miskin tidak ada salahnya diberi lagi meskipun dia bayar zakat fitrah, ya, karena maksakeun dia. Dan problem seperti ini dalam hemat pikiran saya ini tidak akan terjadi di zaman Nabi. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena orang yang zakat itu kan langsung tahu, ya, fakir miskinnya siapa yang nggak zakat, nggak mampu zakat langsung dibagikan. Jadi nggak akan terjadi dia zakat lalu menerima zakat. Meski seandainya itu terjadi sah-sah saja selama yang dibagikan itu, yang diberi itu statusnya fakir miskin. Jeung rata-ratanya ikir kitu mah da fakir miskin, ya. Susah,
ya. Nggak mau coko bisa ada nggak? Oh nggak, saya mah zakat, saya bukan fakir miskin tara ya. Nah hari mau bahkan nanyakeun ka DKM teh Pak Ustadz cenah nah zakat fitrah abdi teu kabagean berani bertanya gitu. Meski memang saya sering usulkan ya kalau bisa yang fikih tadi itu diamalkan, jadi udah aja yang mampu zakat fitrah berarti dia bukan fakir miskin, biar fakir miskinnya tersentral. Saya pernah dapat laporan di satu masjid yang saya sholat id di sana, satu fakir miskinnya dapat 1 karung Pak 25 kilo ya. Dukai di Baitur Rahman aya gitu. Jadi fakir miskin itu satu orang dapat 25 kilo. Nah cete Pak Haji tiasa kitu nya cenah di dieu mah asli we disortir bahwa yang mustahik itu, jadi si ustad masjid itu tegas anu bisa zakat fitrah mah lain fakir miskin bukan mustahik. Nggak, saya cenah mustahik mah pilih nu betul-betul buat zakat fitrah pun dia nggak mampu. Disorkan satu RW ngan 5 nya mantes satu saurang sakarung teh 25 kilo teh ya. Dan memang asli teh maka rasa jika anak fakir miskin nulaina sariri ngai urang cenah nyaho kitu mah moal zakat. Nah itu problem-problem fikih ini muncul yang hemat saya ini tidak akan muncul di zaman Nabi karena model zakat fitrinya langsung pada subuh teh langsung dibayarkan dibagikan ke fakir miskin, diantar nggak lewat amil ya. Meski ada yang lewat amil di zaman sahabat kesininya, itu mah teknis saja, di Al-Qur'annya juga ada ya. Nah itu sedikit yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan menambah ilmu buat kita. Oh begitu duduk perkaranya, jadi kita bisa pilih mana lebih kuat tanpa harus kita kejam kepada yang berbeda ya. Tong nepikeun ka silih hujat dan sebagainya. Kemudian riwayat berikutnya Wali bin Adiyin wa Daruqutni bisnadid dhaif. Riwayat Ibnu Adi dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Aghunuhum, ini bukan ugnuhum, aghunuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupilah mereka agar tidak tawaf. Tawaf itu kan kekurilingan ya. Maksudnya minta-minta pada hari ini. Nah ini menunjukkan bahwa fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat fitri itu yang memang dia butuh minta-minta nggak punya beras ya, saking butuh untuk makannya dia sampai minta-minta. Jadi yang fikih masjid yang tadi saya sebutkan fakir miskin sakarung 25 kilo ini bagus juga ya kalau diterapkan di kita. Jadi betul-betul si fakir miskin itu yang jadi mustahik zakat itu ditujukan kepada mereka yang memang statusnya sampai minta-minta ya. Dan penjelasan fi hadzal yaum pada hari ini itu memang tujuannya agar di Idul Fitri tidak ada lagi peminta-minta, semuanya berbahagia ya. Fakir miskin pun tercukupi kebutuhan pokoknya sehingga dia tidak harus berkeliling minta-minta pada hari itu ya. Ini sekali lagi hadisnya dhaif, tapi menurut Ibnu Hajar jadi penjelasan tambahan, keterangan tambahan, beginilah fakir miskin yang layak diberikan dan tujuannya pada hari ini. Hari itu hadir hari Idul Fitri. Ini yang juga menguatkan tadi bahwa pembagian zakat fitri itu pada hari ini itu pada hari Idul Fitri, berarti sebaiknya pada subuh. Dan beri RT-nya kan udah siap di sana Lin Mas, bagi-bagikan cepat insya Allah ya. Kemudian yang ketiga Wan Abi Sa'idin al-Khudri qala kunna nu'tiha fi, kami dulu menunaikannya, memberikannya pada zaman Nabi SAW satu sok makanan. To'am itu makanan sehari-hari, makanan pokok ya,
yang kita makan untuk mengenyangkan perut kita. Au so'an min tamrin, atau 1 sok kurma, au so'an min syair, atau 1 sok gandum syair, au so'an min zabib, atau 1 sok dari zabib. Zabib itu kismis ya, anggur kering. Bagus perut orang Arab itu sama anggur kering saja bisa kenyang duka ya. Urang mah lagi leupet oge da teu wareg. Can ku sangu mah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dijelaskan au so'an min akid, atau 1 sok susu kering ya. Susu kering teh di urang naon susu bubuk ya, atau bisa juga mentega akid, itu kan dari susu juga. Pokoknya semua yang jadi makanan pokok sehari-hari. Dari urang mah mentega lain, anggur lainnya, tarigu lain, korma komo gitu. Makanya yang pasnya kita pakai beras ya. Gimana cenah kalau pakai sayur? Bukan makanan pokok pan sayur ya. Tomat cenah walu bukan makanan pokok, yang makanan sehari-hari to'am itu. Qala Abu Sa'id menjelaskan, amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu, aku tidak akan berhenti untuk mengeluarkannya, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku dulu mengeluarkannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud, dan pada riwayat Abu Dawud, la ukhriju abadan illa so'an, aku tidak akan mengeluarkannya selama-lamanya kecuali 1 sok. Ini sababul wurud hadis ini, Muawiyah ketika jadi khalifah kan pusatnya di Syam teh Suriah ya. Nah ternyata gandum di Suriah itu gandumnya gandum bur, gandum mahal, mun biasa meureun pandan wangi, beda dengan beras dengan gandum yang ada di Madinah. Dan setelah dihitung 1 sok gandum syair itu senilai dengan 1/2 sok gandum bur. Maka dari itu Muawiyah mengeluarkan kebijakan, bagi yang akan zakat dengan gandum bur, mun aya nama beas pandan wangi gitu ya, nu awis teh pandan wanginya atau beas Cianjur misalkan, itu tidak harus 1 sok, boleh 1/2 sok. Karena zaman Rasul karena gandum yang dikeluarkan di zaman Rasul itu 1 sok itu senilai dengan 1/2 sok bur. Tujuan Muawiyah tentu tidak ingin memberatkan. Nah, di sini Muawiyah pakai kias. Tapi ijtihad Muawiyah itu ditentang oleh Abu Sa'id. Abu Sa'id sahabat Nabi yang saat itu masih hidup. Moal. Dulu Rasul makanannya beda-beda. Ada kurma, ada gandum, pastinya beda harganya, ya. Harga kurma dan gandum syair pasti beda. Dengan anggur pasti beda. Dengan susu pasti beda. Meskipun harganya beda-beda, cek Rasul tetap 1 sok. Nah, ijtihad Muawiyah itu kemudian dibantah oleh Abu Sa'id, dan ijtihad Abu Sa'id yang kemudian digunakan oleh jumhur. Jadi apapun jenis makanan pokoknya, mun beas dek beas rojo lele, beas pandan wangi, beas naon deui nya, super gitu. Beas anti diabetesnya, beas jang nasi kebuli misalnya, beas naon wae, meskipun lebih mahal kan beras itu, pokoknya mah 1 sok gitu. Nah di sini menunjukkan kias untuk pendekatan nilai untuk zakat fitri itu sudah ada, cuma ditentang oleh ulama jumhur. Nah ini yang nanti dijadikan dalil oleh ulama yang menolak zakat dengan uang, karena uang itu
nilai pendekatannya, bukan pendekatan sama-sama makanan pokok kan, tapi pendekatan nilai. Apakah dari uang yang diberikan ke fakir miskin pasti dibelikan beas? Belum tentu. Buat dibelikan pulsa ya, kuota jangan update statusnya, jangan takobal ya, takobalalo ngirim stiker ya. Jadi itulah mengapa tadi saya sebutkan kalau bisa kita keluar dari khilaf, termasuk DKM-nya ya. DKM-nya keluar dari khilaf. Kalau ada yang bayar dengan uang, peserkeun we beas. Charter we toko beas da moal beakeun stok banyak toko beas moal gara-gara zakat fitri cenah habis stok berasnya moal mungkin ti ayeuna we charter. Siap-siap Pak Haji nya tukang beas. Ieu di dieu uangna dikadinyakeun ka Pak Hajikeun, kirim beasna ka dieu. Nah, nanti yang dibagikan ke fakir miskin tuh berasnya. Kecuali kalau yang bayar uang tuh sodako ada kan? Abi cenah sakatenan zakat mal. Nah, itu mah boleh uang. Kan memang di kita kebiasaan zakat mal setahun sekali kan, ngitungna Ramadan ka Ramadan ngana sakalian bebersih cenah gitu. Kecuali yang zakat mal, yang jos sodako ya, itu nggak usah diberaskan. Tapi yang zakat fitri sebaiknya diberaskan. Kemudian hadis terakhir dari zakat fitri ini, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang saum dari lagun itu yang sia-sia, war rafath itu porno ya, cawokah, seronok ya. Karena kadang orang yang saum ayawe nya lagunna teh, naon lagunna batur mata darus imannya oh YouTube nya teu beuting teh. Batur mata darus ieu mah lalajo Persib ya, untung Persib geus pere itu lagun kan ya. Batur taraweh ieu ngadon goes ya, peuting-peuting pajarkeun teh cenah ngarah seger ya, kuat tenaga. Wa matan lil masakin, dan sebagai pemberi makanan bagi orang-orang miskin. Nah, ini jelas ya. Jadi zakat fitri itu memang fokusnya di makanan ya, bukan di uang ya. Tu'matan lil masakin. Nah, terkait hadis ini ada diskusi. Apakah berarti zakat fitri khusus bagi yang saum saja? Berarti kakek-kakek yang tidak saum berarti tidak wajib zakat? Ya tidak. Kan tadi juga orang tua, anak kecil. Emang anak kecil wajib saum? Enggak kan ya. Meskipun tidak wajib saum, tetap wajib bayar zakat fitri, dihitungnya per jiwa ya. Termasuk apakah berarti ini tu'matan lil masakin itu untuk fakir miskin saja, tidak ada buat amil? Oh enggak, ini hanya perwakilan saja. Kayak tadi saum perwakilan saja. Umumnya kan yang zakat itu yang saum, bukan berarti yang tidak saum tidak wajib zakat. Umumnya zakat fitri itu untuk fakir miskin, bukan berarti amilin tidak boleh mendapatkan zakat, boleh ya. Termasuk seandainya ada gorimin ya nutuk kabuli bias boleh, silakan. Ibnu Sabil juga kan mungkin dia di lembur nama segala ayang keur di dieu nggak bisa pulang, boleh itu dikasih. Jadi kembali ke dalil umum ayat Al-Quran, mustahik zakat itu ada 8 ya. Cuma memang prioritas fakir miskin begitu. Faman addaha qabla sholat, siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, fahiya zakatun makbulatun, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat, dan siapa yang menunaikannya sesudah sholat, fahiya sodaqotun minas sodaqot, maka itu dihitung sodakoh biasa saja, bukan zakat fitri. Berarti orang tersebut
berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Ari eta nama dibaginya sok we teu naon ngan dihitungnya sedekah biasa ya. Ini menunjukkan bahwa zakat fitri itu terikat dengan waktu. Maka dari itu ketika tahun kemarin ada usulan agar zakat fitri itu dipercepat karena sedang pandemi, hemat saya usulan itu tidak logis. Nya ayeuna kurang dibayarkan awal Ramadan, arengke pas lebaran da anger butuh ya. Ya udah aja yang namanya zakat fitri itu terikat waktu. Kan tadi sebelum orang berangkat sholat id dan jangan lewat dari sholat id harita we ngabagikan. Kalaupun mau menolong fakir miskin yang sedang pandemi, apaan panjang pandemi malain awal Ramadan unggul. Lebaran justru lebih penting ya, saat-saatnya mereka bersukaria dengan hari raya gitu. Udah aja sodako saja. Atau seperti mohon maaf ya, fatwa dari salah satu ormas dulu kurbannya jangan disembelih, bagikan saja uangnya, atau lain kurban. Ayo kurban teh kudu dipencit, disebut udhiyah itu yang disembelih. Atau dibagikan uangnya lain kurban, sedekah biasa we. Mengapa tidak kurban jalan tetap syariat, sedekahnya ditambahan, begitu harusnya himbauan. Jangan kemudian kurbannya karena sedang pandemi tidak boleh ada kerumun ya. Kemudian juga membagikannya juga nanti ada kontak, nanti ada penyebaran virus ya. Nyanggos ya tuh entong kurban gitu. Jangan kemudian kurbannya kurban aktual, kurban modern ya. Kurban modern itu naon uang nawe bagikeun cenah gitu ya. Itu tidak bisa ya. Yang namanya kurban itu harus ada darah yang disembelih kemudian dibagikan dagingnya. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Takut terlalu panjang ya, lelah. Kalau disambung dengan sholat Idul Fitri kapan-kapan sajalah. Insya Allah tahun depan atau nanti Idul Adha kan Id juga ya, sholat Id juga gitu. Insya Allah kita bahas nanti momentum di Idul Adha. Sekian, mangga bilih aya pertarosan ti ihwati iman sadayana. Mangga Pak Haji. Ya. Yang asli Pak Haji ya susah, nyalamburkeun mah banyak. Itu zaman Nabi juga begitu Pak, zaman sahabat begitu. Jadi amil itu tidak langsung ke fakir miskin semua, ada amil turunannya. Itu ada dari riwayatnya di Sahih Bukhari ya. Dan ini HP-nya lagi dipakai jadi saya nggak bisa buka kitab ya. Ada, jadi Ibnu Umar itu membagikan 1-2 hari sebelum Id. Ternyata ada keterangan tambahan, dibagikannya kepada amil nama amil lokal. Ini Masjid Nabawi kan, nah dibagikan ke amil RT anu boleh. Tapi nanti RT bersangkutan itu tetap membagikannya itu pas fitri ya, pas sudah selesai Ramadannya boleh. Jadi itu dihitung amil juga Pak yang di RT itu ya, termasuk linmas dihitung amil ya. Jadi dapat bagian amil zakat, termasuk yang tadi yang sudah kita singgung. Ini gimana fakir miskin tapi zakat, tapi tidak diberi ada fakir miskin gitu ya, itu silakan. Kan ukuran fakir miskin itu di hadis juga 3 orang tokoh. Saya dulu di masjid saya pernah usul, ya udah jangan atuh hari bisa bayar zakat berarti bukan fakir miskin, tapi ustadz senior saya nya malah beja-beja Ustadz Syarif Lukman benar ketua DKM, ketua RT, dah cenah usah ditepakir. Ya udah kalau ada kesepakatan tokoh-tokoh itu ya ayo bagikan aja nggak apa-apa.
karena ukuran fakir miskin itu 3 tokoh dari umatnya ya. Kalau mau tahu dalilnya nih saya tunjukkan ukuran fakir miskin ya. Nah ini hadis halaman 279 nomor 664. Itu baris keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima Nabi bersabda, wa rajulun asobathu faqah hatta yakuma thalathatun min dawil hija min qaumihi laqad asobat fulanan faqah ya. Ini yang berhak mendapat atau yang berhak meminta-minta orang yang jatuh miskin sampai menilai 3 orang. Di sini terjemahannya apa nih? 3 orang yang mengetahuinya dari kaumnya. Dawil hijah itu tokoh ya, tokoh sesepuh. 3 orang tokoh dari kaumnya menilai bahwa dia memang miskin. Udah sah itu sebagai fakir miskin, meski kasarnya dia mampu zakat fitrah ya. Atau mungkin juga kasusnya seperti yang tadi kita singgung, zakatnya jangan diawe unggul anak-anaknya enggak dan enggak kuat, enggak mampu, boleh ya. Jadi kalau dia dikategorikan fakir miskin, DKM, RT, Linmas sepakat menguatkan dia memang fakir miskin, enggak apa-apa dikasih, meskipun dia terdaftar juga sebagai mujaki. Yang lain enggak? Enggak. Apakah ada pengecualian? Itu kan jatuhnya wajib semua membayar zakat fitri. Apakah ada pengecualian? Hadisnya dalilnya untuk mengecualikan. Ada kaum atau orang yang tidak jadi jatuh wajib. Saya sama sekali nggak punya uang, bahkan dia utang. Ketika itu dia ketika hari itu menjelaskan soal. Iya. Jadi yang dikecualikan itu kembali ke dalil umum yang mustahik. Kalau tadi Bapak bilang dia sedang terlilit utang sehingga nggak punya uang buat bayar zakat fitri, ya udah berarti dia nggak wajib, kan mustahik ya yang terlilit utang itu. Dalil yang tadi bahwa zakat fitri untuk fakir miskin termasuk ayat-ayat tentang mustahik zakat itu otomatis fikihnya mereka yang memang tidak mampu zakat berarti tidak wajib zakat. Kalau amil hadis 662 halaman 278 orang kaya yang berhak menerima zakat. Kalau orang kaya kan wajib zakat, tapi dia menerima zakat karena sebagai amil gitu. Jadi kalau amil kaya ya jelas dia harus zakat. Cuma saya zakat tapi juga dapat zakat lagi, ya kan sebagai amil. Di hadisnya di sini la tahillu shadaqah li ghaniyin illa li khamsah. Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi 5, salah satunya amil. Bapak Pak Haji Asep misalkan kaya kan sebagai amil, oh cenah geus abdi mah ulah-ulah tong gitu Pak Haji tampi we. Kata Nabi di hadis yang lain, ini ada hadisnya nih. Halaman 668 nomor 668 halaman 281. Ini kasusnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kaya tapi amil zakat. Ku Nabi dikasih bagian. Ini hadisnya 668, baca aja terjemahnya ya. Rasulullah pernah memberi sesuatu kepada Umar bin Khattab, halaman 282. Lalu ia berkata, "Paduka, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya." Lalu beliau bersabda, "Ambillah dan simpanlah atau sedekahkan." Jadi kalau bahasa sekarang ke Pak Haji misalkan, Pak Haji iya bagian bayi canak tong nyebutkan yos sombong teh ya, pamer. Terima, masalah nanti mau dipakai silakan, mau disodakan silakan. Jadi jangan oh biar saya mah nggak usah menerima, saya mampu, jangan begitu. Kalau sebagai amil terima, kalau memang merasa tidak layak berikan lagi oleh Pak Haji ke yang lain, bukan ditolak bagian Pak Hajinya gitu. Itu sampai begitu kalau amil mah ya.
Yang lain? Enggak. Bagaimana jika memberikan beras sebanyak 2,6 kg diniatkan untuk zakat fitri, tapi diberikan kemarin sebelum Idul Fitri karena ada yang membutuhkan. Seperti itu. Yang kedua, saya mendengar dari penjelasan tadi bahwa kalau di Arab itu makan pokoknya ya dari hati dan beras dan kurma. Bagaimana kan kalau kurma bisa langsung dimakan? Apakah kita tidak dibolehkan juga untuk memberikan makanan pada waktu itu fitri zakat fitri yang bisa langsung dimakan, yang bisa dimakan oleh orang miskin. Apalagi diberikan itu setelah sholat id. Kadang-kadang orang miskin itu kalau sholat id itu kan kalau suruh masak dulu kan kasihan gitu. Misalnya kita memberikan makanan yang sudah matang atau gimana gitu. Kedua itu. Yang ketiga, ini untuk pengetahuan. Perlu ketahui oleh Pak Ustaz. Salah satu kampung di Kampung Baganda, masih bersama-sama. Itu ada satu kampung. Makanan pokoknya itu sampai singkong. Bagaimana? Apakah mereka diatur juga beras waktu itu? Saya waktu itu saya pernah jadi camatnya gitu. Ada juga segitu kan. Yang berkata surat pengetahuan. Pak mereka itu apakah juga harus satu atau dia juga menyelesaikan dengan lingkungan yang lebih luas? Bagaimana? Ya. Yang pertama teh dari ibu teh apa ya? Yang pertama itu bagaimana jika memberikan beras sebanyak 2,5 kg? Oh iya, subhat Pak Haji, lebih baik bayar lagi. Ya, ya. Subhat, kalau subhat itu kan meragukan. Ya. Kalau sehari sebelum Idul Fitri mah pasti tidak sahnya. Ya. Yang membolehkan itu kan yang malam. Nah kalau yang malam ada yang membolehkan karena sudah fitri. Kalau masih siang masih Ramadan belum fitri itu pasti tidak sah. Kalau malam ada yang membolehkan tapi amannya yaitu pada subuh ya. Kemudian yang kedua terkait zakat fitri yang makanan. Ya tapi kan Pak yang namanya kurma itu tidak akan busuk. Kalau Bapak ngasih makanan Padang 2,5 kg ya kan malka tuang sadayana ya. Jadi pertimbangan itu juga kan 2,5 kg Bu Haji sabaraha porsiun sok ya. Jadi pastinya nyap bisi mubadir ya pertimbangan itu. Kemudian juga kan memang kurma itu bukan dimasak, memang udah matang dari Allahnya. Kalau gandum pasti dimasak dulu, ya. Kan ada hadisnya gening, Nabi ketika bermajelis di masjid, lalu Anas datang, luakli kata Nabi, kamu disuruh oleh ibu kamu ya mengundang saya makan, ya. Tapi Nabi buat 5 orang, ya udah nggak apa-apa, ayo 40 Pak, ya. Tunggu aja, jangan dijahit, biar saya nanti yang non ngajahit teh bahasa Indonesia nanti itu ya pokoknya nama mengambil yang sedang dimasaknya itu nanti saya yang mengambil dari periuknya ya itu berarti dimasak ya. Gandum mau dimasak peraku mau dimasak ya roti itu jadi lebih baik fikihnya jangan ngasih makanan jadi ya. Karena 2,5 kg sabara porsiun ya mubadirnya pasti akan mubadir udah aja berikan mentahnya atau apa adanya dari Allahnya gitu belum diolah ya jangan diolah lah berikan apa adanya yang diturunkan oleh Allah. Aduh hilap. Kemudian yang ketiga, tapi sekarang kemarin ketika itu kan daerah kuburan Kopitnya anu Leuwi Gajah termasuk juga itu katanya sudah beralih ke beras ya ku wali kota Itok ya masih ada ya. Kalau kemarin saya ke sana ada kuburan Covid kan daerah
tumpukan sampah lebih gajah dulu kan. Ya itu udah beralih. Kalau dulu memang di sini semuanya singkong ya. Kalau memang itu adanya ya berarti boleh ya zakat fitri dengan singkong ya, boleh. Itu sama kan, karena memang makan pokoknya singkong, boleh silakan. Tapi ditujukan kepada mereka yang memang makannya singkong. Awas di canaka dia itu udah mual mau jadi makanannya anggar beas ka urang mah gitu. Jadi ditujukan buat mereka yang memang makanan sehari-harinya singkong, silakan ya. Ada lagi? Cukup ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi nanti sesudah lebaran Pak ya. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.